Ya, Mbak Fitri, Saksi Lut mengatakan tadi tidak ada kebebasan yang absolut. Ini kemudian ditujukan untuk sejumlah pihak yang mengatakan bahwa ini hanya kritik biasa. Kenapa kemudian harus dilaporkan kepada polisi? Tanggapan Anda bagaimana, Mbak Fitri? Iya, betul tidak ada kebebasan yang absolut. Makanya dalam arti kebebasan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab, salah satunya dengan menampilkan data ketika memberikan kritik. Nah, sesungguhnya jadi harus dikembalikan nih, apa yang didiskusikan oleh Haris Azhar dan Fathia itu hasil riset 9 lembaga, ada YLBHI ya, Koalisi Bersihkan Indonesia, dan beberapa lembaga lingkungan lainnya. Saya seringkali berujar, saya bilang peneliti itu boleh salah tapi nggak boleh bohong, gitu ya. Jadi artinya mungkin sekali riset itu salah, tapi kan kalau risetnya salah, ada data yang tidak akurat, diperbaiki saja datanya. Tapi bukan kemudian dibawa ke ranah pidana, apalagi pertama-tama tadi dikatakan dalam liputan diminta maaf dulu. Nah, padahal kawan-kawan yang melakukan riset ini inginnya dengan adanya riset, kalau memang ada yang salah, dibuka semua saja. Jadi sebenarnya siapa sih yang punya tambang ini dan seterusnya diungkap dalam riset. Jadi masyarakat di Papua juga punya kejelasan sebenarnya apa sih yang tengah terjadi. Nah, tapi kan ini persoalan utamanya tadi kepemilikan tambang di Papua malah tidak pernah dibahas, malah orang yang mengungkapkan disuruh minta maaf. Nah, saya kira itulah yang membuat waktu dimintai permintaan maaf, mereka menolak dalam arti itu. Diungkap saja, jadinya sebenarnya yang benar gimana sih? Nah, tapi kan Pak Luhutnya tidak mau mengungkap, malah membawa mereka melaporkannya ke polisi. Jadi duduk perkaranya sebenarnya seperti itu. Kalau dikatakan tidak bertanggung jawab sih, saya kira tidak juga ya, karena data itu sebenarnya cukup lengkap dan bisa di-download sampai sekarang di internet. Oke, Mbak Fitri, kurang lebih beberapa saat lagi ya seharusnya akan dimulai sidangnya pada pukul 13, Mbak Fitri. Tapi menurut Anda melihat jalannya sidang sejak siang tadi, sejak pukul 11 tadi, masih ada keyakinan tidak sih bahwa nanti kemudian hakim ketua ini akan memberikan putusan yang seadil-adilnya nanti? Saya sih terus terang saja agak pesimis ya melihat apa yang terjadi pada hari ini dan sebelumnya. Jadi kelihatan di sidang yang sebelumnya waktu Pak Luhut tidak bisa datang kan waktu ada protes itu juga hakim menunjukkan seakan-akan dia adalah pengacaranya Pak Luhut. Jadi saya khawatir keberpihakan ini sudah mulai kelihatan dan bisa diduga tidak akan bisa maksimal keadilan yang didapatkan oleh terdakwa. Apa yang harus digali oleh tim kuasa hukum dari terdakwa nanti, Mbak Fitri, menurut Anda? Ya, saya kira banyak hal yang nanti harus digali dalam sidang soal apa sebenarnya inti masalahnya dan buang hal-hal yang tidak relevan tadi ya. Jangan sampai nanti hakim membuat putusannya berdasarkan nasionalismenya Pak Luhut atau kedudukan Pak Luhut, karena itu tadi yang berusaha naik-naikan oleh Pak Luhut begitu ya. Nah, saya kira kuasa hukum dari terdakwa harus meluruskan supaya jalannya sidang fokus kepada pembuktian tentang pencemaran nama baik yang ditujukan kepada terdakwa ini. Jangan soal-soal lainnya, karena itu biasa ada logical fallacy yang seringkali muncul dalam putusan hakim karena dia terpesona oleh orang yang punya kedudukan tinggi atau ketenaran dan lain sebagainya. Ini yang harus dicegah jangan sampai terjadi. Oke, terakhir Mbak Fitri, terkait dengan Undang-Undang ITE, masih ada harapan tidak sih untuk kemudian ada revisi terhadap Undang-Undang ITE ini? Saya sih masih punya harapan, harus ya. Jadi kita harus dorong rame-rame ini, karena undang-undang ini begitu merusak. Saya kira tidak hanya digunakan oleh pejabat, tapi kita juga tahu sepanjang kita punya uang atau bahkan selebriti terkenal begitu, kita bisa langsung ambil aja undang-undang ITE itu, bawa semua orang yang tidak kita suka, ngomong di sosial media, kadang-kadang di WhatsApp grup, itu bisa dibawa berdasarkan undang-undang ITE. Sangat merusak tatanan masyarakat kita dan kebebasan berpendapat. Oke, Mbak Fitri, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.